Pengertian negara dan pemerintah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata negara didefinisikan sebagai organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat atau kelompok sosial yang menduduki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasi di bawah lembaga politik dan pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya. Sedangkan kata pemerintah didefinisikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara atau bagian-bagiannya atau sekelompok orang yang secara bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan. B. Ruang lingkup keuangan negara. Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Di samping barang-barangnya, inventaris kekayaan negara dan badan usaha milik negara atau BUMN. Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Sedangkan pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, barang-barang inventaris kekayaan daerah dan badan usaha milik daerah atau BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan. Ruang lingkup keuangan dan negara dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu 1. Dikelola langsung oleh pemerintah. Keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah pusat adalah komponen keuangan negara yang mencakup seluruh pemerintah dan pengeluarannya, yaitu anggaran pendapatan dan belanja negara yang tercantum dalam Undang-Undang APBN dan barang-barang inventaris kekayaan milik negara. 2. Dipisahkan pengurusannya. Keuangan negara yang dipisahkan pengurusannya adalah komponen yang pengurusannya dipisahkan dan cara pengelolaannya berdasarkan hukum publik atau perdata. C. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara. Untuk mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan sesuai dengan asas-asas umum pengelolaan keuangan negara, yaitu asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, asas spesialitas, akuntabilitas berorientasi pada hasil, profesionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Dengan dianutnya asas-asas tersebut dimaksudkan untuk memperkokoh landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Kekuasaan atas keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara sebagian-bagian dari kekuasaan pemerintah dipegang oleh Presiden selaku kepala pemerintah. Dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan negara, sebagian kekuasaan Presiden tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku pengelolaan fiskal dan wakil pemerintahan dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan, serta kepada Menteri Pemimpinan Lembaga selaku penggunaan anggaran penggunaan barang Kementerian Negara, lembaga yang dipimpinnya. Pengaturan secara jelas kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara merupakan prinsip pokok dalam pengelolaan keuangan negara transparan dan akuntabel yang diyakini berpengaruh besar bagi upaya pencapaian tujuan bernegara. Mengingatkan manifestasi pengelolaan kekuasaan negara dalam menyelenggarakan fungsi pemerintah adalah disusun dan dilaksanakan APBN dan APBD setiap tahun.
APBN. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen, dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi, anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian, serta memeratakan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. APBN merupakan inti pengurusan umum dan anggaran negara. Anggaran negara adalah rencana pengeluaran, belanja, dan penerimaan pembiayaan belanja suatu negara dalam periode tertentu. Anggaran negara memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Sebagai pedoman bagi pemerintahan dalam mengelola negara selama periode mendatang. 2. Sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kebijaksanaan yang telah dipilih. 3. Sebagai alat pengawasan bagi masyarakat terhadap kemampuan pemerintah di melaksanakan kebijaksanaan yang telah dipilihnya. Dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 Keundangan Negara, penyusunan anggaran dan hubungannya dengan kerangka pencatatan pengeluaran jangka menengah diperlihatkan pada gambar 4.1 bisa dilihat pada PPT. F. APBD. APBD dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan Pemda, di mana pada suatu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna biayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama 1 tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber pemerintahan daerah. APBD sebagai anggaran memiliki unsur-unsur sebagai berikut. 1. Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara terperinci. 2. Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi terkaitnya aktivitas tersebut, dan adanya biaya merupakan batas maksimum pengelola yang akan dilaksanakan. 3. Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka. 4. Periode anggaran biasanya 1 tahun. Pada era pra-reformasi, bentuk dan susunan APBD telah mengalami 2 kali perubahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1975. Pada awalnya, APBN terdiri atas yang pertama anggaran rutin yang dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan belanja rutin. Yang kedua anggaran pembangunan yang juga dibagi lebih lanjut menjadi pendapatan dan bela pembangunan. APBD tidak lagi terbagi anggaran rutin dan pembangunan, tetapi pendapatan yang terbagi dan urusan kas dan perhitungan UKP. Lagi menjadi pendapatan daerah, penerimaan pembangunan. Selanjutnya belanja, yang diperinci lagi menjadi belanja rutin, diklasifikasikan ke dalam 10 bagian, dan belanja pembangunan diklasifikasikan menjadi 21 sektor. Karakteristik APBD pada era pra-reformasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, APBD disusun oleh DPRD bersama-sama dengan Kepala Daerah, pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975, menggunakan line item budgeting atau pendekatan tradisional dalam menyusun anggaran, yaitu anggaran disusun berdasarkan penerimaan dan pengeluaran. Yang ketiga, siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan, dan penetapan APBD yang diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pemerintahan provinsi dan gubernur untuk pemerintahan kabupaten atau kota. Yang keempat, dalam tahap pengawasan dan pemeriksaan serta penyusunan dan penetapan perhitungan APBD. Yang kelima, pengawasan terhadap pengeluaran daerah dilakukan berdasarkan ketaatan terhadap 3 unsur utama, yaitu pada peraturan perundangan yang berlaku, unsur kehematan dan efisien, dan hasil program. Yang keenam, akuntansi keuangan daerah menggunakan sistem stelsel kameral, tata buku anggaran. Dalam APBD yang baru, pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut dikelompokkan kembali menjadi sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pendapatan asli daerah (PAD) dan dana pertimbangan, dan pendapatan lain-lain daerah yang sah. Yang kedua, belanja dibagi menjadi 2 bagian, yaitu sebagai berikut. Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selanjutnya, belanja langsung, yaitu belanja yang berkaitan langsung dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja langsung dikelompokkan menjadi belanja pengawas pegawai yang berisi honorarium dan penghasilan terkait langsung
dengan pelaksanaan kegiatan belanja barang dan jasa dan belanja modal. Yang ketiga, pembiayaan yang dikelompokkan menurut sumber-sumber pembiayaan, yaitu sumber penerimaan dan pengeluaran daerah. Pelaksanaan APBN dan APBD. Setelah APBN ditetapkan secara terperinci dengan undang-undang, maka pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden sebagai pedoman bagi kementerian, negara, lembaga, dan pelaksanaan anggaran. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPR atau DPRD anggaran yang bersangkutan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan APBN atau APBD. Laporan realisasi tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBN dan APBD semester pertama dengan penyesuaian atau perubahan APBN dan APBD pada semester berikutnya. Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN atau APBD ditetapkan terdiri dalam undang-undang yang mengatur perbendaharaan negara, mengingat lebih banyak menyangkut hubungan administratif antar kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ditetapkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disampaikan berupa laporan keuangan yang dibagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, terdiri atas laporan anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta laporan finansial anggaran yang berupa neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Pada saat ini, pengelolaan dan pencatatan uang dan barang milik negara atau daerah pada umumnya dilakukan secara terpisah. Unit pengurus uang hanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang. Sedangkan pengurus barang seringkali tidak mendapatkan informasi keuangan sehingga tidak ada mekanisme cek dan balance dan tidak ada sinkronisasi pengelolaan uang barang. Kondisi perencanaan penganggaran di Indonesia pada saat ini. Ratnawati tahun 2009-348 menyatakan bahwa krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1998 memberikan dampak terhadap anggaran negara, terutama terhadap 3 pos pengeluaran dalam APBN yang telah menyita 60% dari pengelolaan belanja negara antara tahun 2005 sampai dengan tahun 2007. Ketiga pos pengeluaran tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, peran strategis APBN dalam memberikan skema perlindungan sosial sangatlah penting sehingga dibutuhkan strategi alokasi yang komprehensif. 2. Kebijakan pemerintah untuk memberikan kewenangan yang relatif lebih luas kepada daerah dalam mengelola dana publik melalui desentralisasi fiskal, sehingga porsi dana transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah menunjukkan peningkatan dan menyebabkan peningkatan pengeluaran APBN. 3. Beban biaya bunga atas penerbitan surat utang dalam rangka rekapitalisasi perbankan sebagai dampak dari keputusan pemerintah membail-out perbankan dalam negeri pada masa puncak krisis ekonomi di masa lalu. Proses perencanaan penganggaran di Indonesia hingga saat ini masih memiliki 2 kelemahan yang sangat mendasar adalah sebagai berikut. 1. Kontrol yang sangat ketat terhadap harga input hingga ke level yang sangat mikro dalam rencana pengeluaran pemerintah, yang proses pengalokasian anggaran menjadi relatif tidak efisien karena konsumsi waktu yang dihabiskan pada saat diskusi antara otoritas fiskal dan institusi pemerintah yang menggunakan sumber dana lebih banyak untuk menilai kewajaran harga input sehingga berdampak pada minimnya fokus diskusi kepada orientasi hasil kebijakan anggaran itu sendiri. 2. Proses perencanaan penganggaran yang selama ini dilaksanakan hanya berorientasi kepada 1 tahun anggaran semata, sehingga sulit untuk menciptakan kondisi yang berorientasi kepada hasil kebijakan yang menjadi target pemerintah dalam waktu beberapa tahun ke depan. Kondisi ini menyebabkan kebijakan pengeluaran anggaran tanpa kebijakan yang jelas dalam suatu jangka tertentu sehingga yang relatif lebih panjang. Revolusi sistem perencanaan penganggaran di Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor Tahun 2003 Nomor 17 tentang Keuangan Negara, pemerintah Republik Indonesia berupaya mendesain sistem perencanaan anggaran relatif lebih efektif dalam pengalokasiannya, efisien dalam pelaksanaannya, akuntabel, transparan, dan lebih mengedepankan pencapaian kebijakan yang terukur
dalam melakukan pengeluaran anggaran. Undang-undang tersebut dijabarkan dalam PP Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara atau lembaga, mengamanatkan 3 pendekatan yang harus menjadi referensi pemerintah dalam memformulasikan perencanaan dan mengimplementasikan kebijakan anggarannya, yaitu sebagai berikut. 1. Pendekatan penganggaran terpadu, Unified Budget. Pada dasarnya, memuat semua kegiatan instansi pemerintahan dalam APBN yang disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. 2. Penganggaran berbasis kinerja, Performance Based Budget, adalah memperjelas tujuan dan indikator kinerja sebagai bagian dari pengembangan sistem penganggaran berdasarkan kinerja yang akan mendukung perbaikan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya dan memperkuat proses pengambilan keputusan tentang kebijakan dalam kerangka jangka menengah. 3. Pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, Medium Term Expenditure Framework (MTEF), adalah pendekatan dengan perspektif jangka menengah, memberikan kerangka yang menyeluruh, meningkatkan keterkaitan antara proses perencanaan dan penganggaran, mengembangkan disiplin fiskal, mengarahkan alokasi sumber daya agar lebih rasional dan strategis, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dengan pemberian pelayanan yang optimal dan lebih efisien. Tetapi pada saat yang sama juga harus dihitung implikasi kebijakan baru tersebut dalam konteks berkelanjutan fiskal dalam jangka menengah, medium fiscal sustainability. K. Kondisi faktual penerapan akuntansi sektor publik pemerintahan di Indonesia. Perkembangan akuntansi sektor publik sangat dipengaruhi oleh perkembangan sistem politik dan sistem pemerintahan. Adanya gerakan reformasi pada tahun 1998 di Indonesia yang berhasil mengakhiri masa kekuatan Orde Baru telah mengubah sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis dan sistem pemerintahan yang didasarkan pada otonomi daerah, menuntut adanya transparansi publik dan akuntabilitas keuangan negara yang semakin meningkat. Oleh karena itu, pada pemerintahan era reformasi telah melakukan koreksi secara menyeluruh terhadap sistem keuangan negara. Kongsi pertama adalah menyatukan anggaran negara yang tadinya dibagi dalam 2 kelompok, yaitu anggaran rutin dan anggaran pembangunan yang dikendalikan oleh lembaga negara yang berbeda, yaitu 1. Departemen Keuangan mengendalikan belanja ratis dan Bappenas mengendalikan belanja pembangunan. 2. Koreksi kedua adalah menjadikan anggaran non-budgeter. 3. Koreksi ketiga adalah diterbitkannya paket ketiga undang-undang di bidang keuangan negara antara tahun 2003 sampai 2004. 4. Korelasi keempat adalah diberlakukannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan yang berdampak pada perubahan kebijakan akuntansi, yaitu dari yang berbasis kas menjadi kas basis toward accrual dan double entry. Kendala yang dihadapi dalam reformasi pelaksanaan keuangan sampai dengan saat ini bersumber pada faktor sebagaimana yang dijelaskan oleh Dwi Ratna, antara lain 1. Kurangnya rasa saling percaya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2. Perubahan yang terlalu drastis dari yang awalnya top down ke bottom up. 3. Perubahan paradigma manajemen keuangan daerah dari paradigma penganggaran yang berdasarkan kontrol input menjadi paradigma penganggaran berdasarkan kinerja yang memerlukan proses yang cukup sulit. 4. Implementasi APBD masih kurang efisien dan efektif karena kurangnya sinergi antara kebijakan umum APBD KUA dengan prioritas pembangunan daerah. Proses perencanaan anggaran yang membutuhkan waktu cukup panjang. I. Tantangan pada masa mendatang. Sebagai salah satu instrumen ekonomi politik yang strategis, kebijakan anggaran tidak akan lepas dari kepentingan dan proses politik. Hal ini terutama untuk mendesain 2 prinsip utama adalah 1. Menciptakan kebijakan anggaran yang berorientasi pada pencapaian parameter hasil yang terukur melalui indikator kinerja tertentu, yang secara paralel juga dilaksanakan dengan menciptakan mekanisme dan lingkungan yang berorientasi kepada pencapaian hasil. 2. Membangun mekanisme yang menjamin akuntabilitas, efisiensi alokasi, dan implementasi kebijakan anggaran sebagai instrumen pelengkap yang harus ada untuk memberi fleksibilitas kepada pengguna anggaran untuk fokus kepada pencapaian hasil yang menjadi tanggung jawabnya.